Sahabat Patra, mari kita lanjutkan pembahasan tentang rasa sejati, sejati ning rasa. Nah, video tentang rasa sejati ini saya buat supaya Anda tidak tertipu oleh oknum-oknum yang menyatakan dirinya bisa membangkitkan rasa sejati Anda, bisa membantu Anda untuk bertemu dengan rasa sejati Anda. Yuk, kita selami lebih dalam. Sahabat Patra, sebelum saya lanjutkan video ini, karena banyak yang hanya melihat thumbnail judul atau melihat preview, kemudian tidak melihat video secara utuh, lalu komen, lalu berkomentar. Nah, ini banyak sekali, apalagi yang memakai akun-akun yang tidak dengan nama atau foto yang sebenarnya. Nah, mereka lebih mudah untuk komen atas sesuatu yang tidak dipelajari lebih lanjut atau video itu tidak dilihat secara utuh. Baik, pertanyaan saya pertama. Apakah di video pertama tentang rasa sejati itu saya menolak adanya rasa sejati? Coba Anda jawab, apakah di video pertama saya itu saya menyangkal atau menolak adanya rasa sejati? Oke, kemudian pertanyaan saya selanjutnya. Di video pertama saya itu, ketika saya menyatakan bahwa rasa itu adalah area batin yang merupakan pengalaman subjektif. Apakah saya menolak adanya pengalaman subjektif? Apakah dengan pernyataan itu saya hanya menyatakan bahwa yang penting adalah pengalaman objektif dan saya menafikan pengalaman subjektif? Oke. Kemudian, ini pertanyaan ketiga. Apakah di video pertama saya itu tentang rasa sejati, saya lebih mengedepankan pikiran sehingga saya mengatakan bahwa rasa sejati itu tidak penting? Nah, kalau Anda menemukan jawaban-jawaban dari 3 pertanyaan itu dan ada di bagian menit keberapa dari video pertama, tolong silahkan komen, berikan menit keberapa yang saya menyatakan hal-hal yang saya tanyakan tadi. Karena tanpa Anda melihat secara utuh, maka mungkin saja Anda akan mempunyai persepsi sendiri tentang hal-hal yang saya jelaskan. Karena apa? Karena manusia, Anda, kita, itu hanya akan melihat apa yang ingin dia lihat. Dia akan mendengar apa yang ingin dia dengar. Jadi kalau Anda ingin mendengar bahwa rasa sejati itu suara kebenaran, kalau Anda ingin mendengar bahwa rasa sejati itu adalah institusi yang berdiri sendiri di luar pikiran, dan dia yang menyerukan kebenaran, kalau itu yang ingin Anda dengar, maka pertama kali melihat video ini pasti Anda akan menolak dengan apa yang sedang saya utarakan dalam video ini. Baik, saya lanjutkan. Kemarin saya bertanya, apakah rasa sejati itu berdiri sendiri di luar pikiran? Kemudian kalau dia berdiri sendiri, saya tanyakan juga, di organ bagian mana atau institusi mana di dalam tubuh kita ini yang membawai rasa itu, membawai rasa sejati? Itu kemarin saya tanyakan di video pertama. Kemudian ada yang bertanya juga di komentar, rasa dan kroso itu beda loh Pak. Harus diketahui bahwa rasa dan kroso itu beda. Baik, kita belajar bahasa lagi. Kalimat yang saya contohkan begini ya. Contoh kalimatnya seperti ini. Opo kowe kroso, rasa sing tak rasa. Dalam bahasa Indonesia kurang lebih, apakah kamu merasa
rasa yang tak rasakan. Nah, di sini kita melihat bahwa rasa dan krasa itu akar kalimatnya sama, yaitu rasa, perasaan, rasa. Jadi rasa itu adalah kata sifat, krasa adalah kata kerja. Sesimpel itu, nggak beda. Jadi contoh kalimatnya saya ulang. Apa kowe krasa rasa sing tak rasa? Nah, ini jelas banget ya di situ. Jadi bagi yang menanyakan bahwa rasa dan krasa itu beda, kita belajar tentang kalimat dan arti kalimat lagi. Apa kowe krasa rasa sing tak rasa? Semoga ini jelas. Oke, kembali lagi. Rasa sejati, sejati ning rasa, ini bagi saya menjadi istilah yang blunder, sehingga banyak dimanfaatkan oleh oknum untuk menawarkan kepada Anda pembangkitan rasa sejati, penemuan rasa sejati, atau ditemukan dengan rasa sejati Anda. Tentu dengan mengeluarkan sejumlah biaya. Nah, konsentrasi ini macamnya banyak. Melihat lilin, kemudian orang mengatakan menyadari aliran nafas. Bagi saya bukan menyadari, itu konsentrasi. Karena ketika titik fokus kita diarahkan kepada satu hal, bisa cahaya, bisa nafas, bisa pikiran, kita akan fokus. Nah, ketika kita akan fokus dengan teknik konsentrasi apapun juga, Anda tidak akan menemukan tentang rasa sejati. Anda tidak akan menemukan tentang rasa. Mengapa tidak menemukan tentang rasa? Baik, di video pertama juga saya menanyakan kepada Anda, apabila kita tidak mempunyai data dari luar, pikiran kita itu tidak dimasuki data, tidak adanya data dari luar, apakah rasa itu akan muncul? Misal, ada rasa bahagia, ada rasa sedih, ada rasa cinta, ada rasa tentang sesuatu yang kemudian Anda rasakan dengan sangat. Nah, rasa itu muncul dari mana? Kalau nggak ada data, apakah bisa muncul tiba-tiba? Mungkin sebagian besar dari Anda mengatakan tiba-tiba, karena Anda punya pengalaman tidak memikirkan apapun juga, sedang duduk-duduk diam, kemudian tiba-tiba muncul rasa sedih, yang kemudian Anda gambarkan itu sebagai visi tentang bencana yang akan datang. Pertanyaan saya, apakah Anda yakin bahwa memori-memori bawah sadar Anda yang sudah tidak Anda pikirkan lagi saat itu sedang bergerak, saat itu sedang mendominasi Anda, sehingga Anda tidak sadar bahwa itu adalah data? Oke, sekarang kita menerima data dari panca indera. Kita melihat, kita mendengar, kita mencium, kita mengecap, dan juga kita meraba. Ini adalah data. Mungkin kita melihat sesuatu yang tidak kita sadari. Anda nggak sadar pernah melihat apa, tapi itu terekam. Anda tidak sadar mendengar apa, tapi itu terekam. Anda tidak sadar pernah mencium aroma yang seperti apa, tapi itu terekam. Anda tidak sadar pernah meraba bagian-bagian yang mungkin Anda pertanyakan, dan itu terekam, Anda nggak sadar. Dan itu jadi memori. Nah, itu data. Kalau Anda merasakan kebahagiaan, siapa yang mengirim data sehingga Anda mengevaluasi dan bisa menyatakan dalam rasa Anda bahwa itu bahagia? Ketika Anda merasakan rasa cinta, siapa yang mengirim data kepada Anda sehingga Anda timbul rasa cinta itu? Oke, pelan-pelan.
Tadi saya katakan bahwa kita menerima data. Setiap kali kita melihat dengan panca indera kita mencium, kita mendengar, kita mengecap, kita meraba, ini adalah data. Dan data ini bisa berupa apapun juga yang akan menghasilkan sebuah persepsi, cara pandang kita terhadap semua hal yang entah itu kita lihat, entah itu kita dengar, entah itu kita cium, entah itu kita kecap, entah itu kita raba. Kita punya persepsi. Nah, kemudian semua data yang kita lihat, kita dengar, kita cium, kita kecap, kita raba, semua data itu kemudian diproses oleh otak. Oke, kita mengatakan diproses oleh pikiran. Karena pikiran akan menganalisa, pikiran akan mengidentifikasi, pikiran akan membandingkan, dan pikiran akan membuat keputusan. Ada 4 sifat alami pikiran. Semua data yang diterima oleh panca indera itu akan dianalisa, akan diidentifikasi, akan dibandingkan, kemudian akan diambil keputusan. Nah, ini akan menjadi persepsi. Setelah data itu dievaluasi, setelah data itu diambil kesimpulan oleh pikiran, maka kemudian pikiran melanjutkan prosesnya lagi, bagaimana kita menerima atau menyikapi data tersebut. Nah, ada 3 bagian dari otak yang berperan penting terhadap proses data, evaluasi, kemudian bagaimana cara mengambil keputusannya. Yang pertama adalah amigdala. Yang kedua adalah hipotalamus. Yang ketiga adalah korteks prefrontal. Nah, ketiga ini Anda bisa cari googling sendiri artinya apa, kemudian dia bertugas sebagai apa. Nah, tetapi secara singkat, bila data itu sudah diproses di dalam pikiran kita, maka kemudian amigdala itu berperan untuk mengambil keputusan secara emosi. Nah, di sini kita tahu bahwa perasaan, rasa, dan emosi ini berbeda, walaupun saling berkaitan. Rasa, perasaannya, dan emosi ini berbeda. Sekali lagi, walaupun itu berkaitan. Rasa atau perasaan itu pengalaman subjektif. Oke, sekali lagi kalau saya mengatakan pengalaman subjektif, bukan berarti saya menolak pengalaman subjektif dan hanya menuntut pengalaman objektif. Tidak. Ini hanya untuk menjelaskan bahwa pengalaman batin itu adalah subjektif. Nah, rasa atau perasaan ini adalah pengalaman subjektif. Pengalaman subjektif ya. Emosi ini adalah respon. Emosi adalah respon ya. Respon fisiologis terhadap sinyal atau data-data. Rasa itu bisa dipengaruhi emosi. Karena emosi adalah respon fisiologis terhadap data. Misal, ada orang marah di depan saya. Kemudian yang pertama terjadi adalah emosi, karena itu adalah respon fisiologis. Orang marah, saya bisa saja marah. Nah, emosi marah saya, itu bisa menimbulkan rasa kemarahan. Jadi rasa atau rasa itu bisa ditimbulkan oleh emosi. Salah satunya. Bisa ditimbulkan oleh persepsi. Emosi, persepsi, cara pandang, kemudian respon fisiologis kita. Anda timbul rasa sesuatu yang mungkin Anda sebut sebagai kebahagiaan, kemarahan, kesedihan. Nah, ini merupakan pengalaman subjektif dari emosi marah, dari emosi bahagia, dari emosi sedih. Nah, kemudian itu menjadi pengalaman, emosi tadi menjadi pengalaman subjektif. Nah, tadi adalah amigdala yang bertanggung jawab untuk merespon secara emosi.
melahirkan emosi dari data, kemudian amigdala itu merespon, menimbulkan emosi. Emosi kemudian menjadi pengalaman subjektif yang disebut rasa tadi. Nah, kalau hipotalamus ini bertanggung jawab untuk mengeluarkan keringat. Oh, bisa keringat dingin. Kemudian bertanggung jawab untuk mengontrol detak jantung. Detak jantung Anda semakin kencang pada saat Anda takut. Kemudian ada rasa yang merinding. Kalau Anda mengatakan bulu kudukku merinding. Banyak orang yang mempunyai persepsi bahwa bulu kuduk merinding itu disebabkan oleh hantu, jin, atau makhluk gaib yang ada di sekitar Anda. Padahal itu adalah peran hipotalamus. Mengontrol detak jantung ketika Anda punya data, direspon, kemudian Anda mempunyai keputusan. Nah, keputusan Anda ini kan banyak, takut, cemas, khawatir. Nah, ini dikontrol oleh hipotalamus. Dia akan merespon detak jantung Anda akan menjadi pelan atau cepat. Dia akan merespon Anda mengeluarkan keringat sebanyak apa, dingin atau tidak, bulu kuduk merinding atau tidak. Itu adalah hipotalamus. Bukan peran makhluk gaib, bukan peran jin, bukan peran setan, bukan peran apreketet yang lain. Kemudian korteks prefrontal ini bertanggung jawab untuk respon fisiologis. Apakah Anda lari, bergerak, memegang dada, memegang kepala, itu adalah respon ya. Nah, kembali lagi, kalau tidak ada data dari luar, apakah rasa ini bisa timbul? Baik, kita ulangi prosesnya. Ada data dari luar. Data itu bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita cium, bisa kita kecap, atau bisa kita raba. Data itu bisa saja merupakan memori yang sudah Anda lupakan. Jadi kadangkala Anda mengatakan bahwa saya tidak memikirkan sesuatu. Saya tidak sedang berpikir ke arah sana. Tetapi kenapa rasa saya timbul? Karena memori Anda, mungkin Anda lupa bahwa Anda punya data itu. Oke, setelah data itu masuk, maka kemudian Anda mengolah, mengidentifikasi, menganalisa, membandingkan, dan memutuskan. Ketika sudah sampai pada proses memutuskan, data Anda itu diputuskan, maka Anda mengalami pengiriman data dari hasil itu yang menjadi respon. Nah, respon itu kemudian dilakukan oleh 3 bagian. Ada amigdala, ada hipotalamus, dan ada korteks prefrontal. Data itu mungkin saja melahirkan emosi. Salah satu emosi lalu menjadi pengalaman subjektif, menjadi rasa. Data itu mungkin mengeluarkan keringat tersendiri. Bulu kuduk merinding. Anda berdebar lebih kencang, tiba-tiba misal. Yaitu hipotalamus ya. Nah, data ini dari jantung berdebar lebih kencang, keringat dingin keluar, bulu kuduk merinding. Ini juga bisa menjadi pengalaman subjektif. Itu yang disebut rasa. Atau kemudian perubahan fisiologis Anda. Itu juga bisa menjadi pengalaman subjektif yang disebut pengalaman batin atau rasa tadi. Nah, sekarang saya tanya lagi. Bila kita tidak punya data, apakah rasa itu bisa lahir? Apakah rasa itu adalah institusi sendiri di luar pikiran? Apakah rasa itu merupakan suara kebenaran? Jadi sahabat semuanya, kalau Anda menonton sampai video terakhir, Anda akan paham bagaimana caranya kita mengolah rasa. Saya tidak mengatakan rasa itu tidak ada ya. Saya tidak mengatakan bahwa rasa sejati itu tidak ada. Tapi bagaimana cara kita mengolah rasa? Kita bisa mengolah rasa sehingga itu jernih apabila kita tahu proses pikiran kita. Kita tahu bagaimana menjernihkan persepsi,
Kita tahu bagaimana menjernihkan emosi. Kita tahu bagaimana menjernihkan cara pandang. Bagaimana kita melepaskan diri dari dugaan-dugaan. Loh, ini yang mempengaruhi rasa Anda itu jernih atau tidak. Nah, rasa yang jernih itulah yang disebut atau yang dinamai sebagai rasa sejati. Jadi bagi Anda yang melihat video ini sampai akhir, rasa itu ada enggak? Rasa sejati itu ada tidak? Apakah saya mengatakan bahwa rasa sejati itu tidak ada? Apakah saya mengatakan bahwa rasa itu tidak ada? Enggak, bukan? Saya mengajak Anda untuk memahami ini supaya Anda tidak tertipu, tidak ditipu oleh oknum-oknum yang bisa mengatakan bisa membangkitkan rasa Anda. Yang mengatakan bisa menginisiasi rasa Anda lahir. Loh, tidak ada orang yang bisa membangkitkan rasa Anda. Nggak ada, karena itu adalah pengalaman subjektif. Itu adalah pengalaman subjektif. Yang bisa mengolah rasa Anda itu adalah diri Anda sendiri. Dengan apa? Dengan cara mengetahui cara kerja pikiran. Karena rasa ini adalah pengalaman subjektif yang lahir karena data-data yang diolah oleh pikiran. Sekali lagi, bila Anda ingin tahu tentang rasa, berlatih untuk membersihkan persepsi, berlatih untuk membersihkan emosi atau menjernihkan. Menjernihkan persepsi, menjernihkan emosi, menjernihkan dugaan, menjernihkan judgement, menjernihkan identifikasi, menjernihkan analisa, menjernihkan dari membanding-bandingkan, sehingga Anda mempunyai kualitas rasa yang jernih. Nah, kualitas rasa yang jernih itulah bagi saya akan sebut sebagai rasa sejati. Sahabat Patra, mudah-mudahan ini bisa melanjutkan dari rasa sejati yang pertama. Kalau masih banyak pertanyaan di komen video ini, saya akan lanjutkan untuk membuat video selanjutnya di mana bagian-bagian yang kurang jelas atau bagi Anda bagian-bagian yang tidak jelas. Oke, pertanyaan saya terakhir karena pertanyaan ini akan saya ulang-ulang. Apakah rasa sejati itu tidak ada? Kedua, apakah rasa itu adalah institusi yang berdiri sendiri di luar pikiran? Ketiga, apakah pengalaman subjektif itu tidak penting? Pengalaman rasa, pengalaman batin, pengalaman subjektif itu tidak penting. Apakah yang penting adalah pengalaman objektif? Mudah-mudahan kita semuanya bisa melihat segala sesuatu dengan jernih dan tidak mengambil keputusan di awal, menjudgment di awal, menuduh di awal. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu cerdas untuk terus belajar terhadap apapun juga. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Jonggring Saloko.